Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Leonardo Pandu Priambodo, NPM 2213032075. Di sini saya akan mempresentasikan eh, materi saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Next. Yang pertama, apa itu filsafat? Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, philen, yang berarti cinta, dan sophos, yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai keinginan sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Jadi, kebijaksanaan di sini selalu dihubungkan dengan arti bijak. Artinya, kebijaksanaan dilakukan oleh orang yang bijak atau adil. Selanjutnya yaitu apa itu Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah prinsip pedoman yang menjadi landasan masyarakat Indonesia dan sumber hukum negara. Lalu, sistem filsafat Pancasila. Sistem filsafat Pancasila adalah kesatuan konseptual fundamental yang menawarkan kebenaran substansial atau bersifat dasar atau pokok. Pancasila telah memenuhi kualifikasi sebagai sistem filosofis setelah secara eksplisit disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kerangka filosofis. Sistem dasar Pancasila yang terdiri dari 5 sila merupakan sistem dasar keseluruhan yang sesuai dengan sistem dasar Pancasila dan terdiri dari bagian-bagian sila yang tertib. Di sini, filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang dalam dari bangsa Indonesia yang dipercaya sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Ya, di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada nilai ontologis. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, pendidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis yaitu sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila Pancasila. Dan manusia di sini berperan sebagai subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila. Nah, maksudnya pada hakikatnya manusia memiliki hakikat yang mutlak. Nilai kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asas, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu, atau teori terjadinya ilmu, atau science of science. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Jadi, dapat digarisbawahi bahwa di sini sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, nilai epistemologi Pancasila dimaksudkan untuk mencari sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran dari Pancasila. Next. Lalu yang terakhir, yang ketiga, aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, axios, yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran.
ilmu atau teori. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Jadi di sini nilai aksiologis mengandung tentang nilai moral bangsa Indonesia, serta mewujudkan cita-cita sebagai tujuan dalam kehidupan berbangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Lanjut. Lalu contoh kasus yang saya ambil di sini yaitu kasus bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya yang terjadi pada hari Minggu 13 Mei 2018 di Jawa Timur. Jadi dalam kasus ini menandakan bahwa sudah tidak relevannya warga Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa adanya pendangkalan iman. Ancaman bahaya radikalisme juga perpecahan mengintai generasi muda saat ini di Indonesia. Antara lain karena minimnya pengetahuan akan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut, solusi. Ya, solusinya di sini yang saya berikan ada beberapa strategi yang perlu kita ketahui untuk memperkuat ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu Indonesia harus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan terkait ideologi pada sisi yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila menjadi jalan dan dasar dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu penanaman ideologi Pancasila harus dimulai dari sektor pendidikan dan dimulai sejak dini. Dan yang terakhir yaitu berusaha mempelajari dan memahami makna-makna nilai-nilai serta kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian presentasi yang saya berikan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.